Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu semua. Kemudian tak lupa puji syukur juga kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kesempatan kita untuk bertemu pada pertemuan kelompok kita hari ini untuk melanjutkan materi berikutnya. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas apa, Bu? Materi sebelumnya apa, Bu? Sebelumnya apa, Bu? Iya. Iya. Maaf, Bu Siska? Kesehatan dan gizi. Nah, sekarang mungkin sebelum masuk materi mungkin saya sapa Ibu dulu dengan apa kabar Ibu-ibu? Mungkin Ibu jawab. Alhamdulillah luar biasa, ya Bu ya. Coba, apa kabar ibu-ibu? Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Bu Siska. Nah, mudah-mudahan kita sehat semua ya Bu ya. Untuk pertemuan hari ini kita bahas mengenai perlindungan anak. Kita bahas mengenai perlindungan anak, kemudian pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Sebelum kita masuk ke pencegahannya, mungkin kita harus tahu terlebih dahulu ya Bu ya, apa perlakuan apa itu namanya? Apa kekerasan terhadap anak-anak? Kira-kira Ibu tahu nggak kekerasan terhadap anak? Ya, memukul anak, kemudian mencubit anak, merepet, itu kekerasan terhadap anak. Bagus, terima kasih ya Bu ya atas jawabannya. Untuk mungkin kekerasan terhadap anak itu setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik tahu yang mana fisik Bu? Baik fisik, psikis atau mental atau seksualnya ya Bu ya. Itu fisik, mental atau psikis, kemudian seksualnya terhadap anak. Itulah perlakuan yang kita perbuat. Jadi kekerasan itu setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan. Nah, berarti ada yang diderita anak-anak terhadap fisiknya, mentalnya maupun seksualnya ya Bu ya. Kemudian jenis-jenis kekerasan atau perlakuan yang salah ada 3 tadi Bu. Dari pengertian yang tadi ada 3. Bisa tidak Ibu membedakannya tadi? 3 saya sebutkan tadi. Apa aja tuh? Dari pengertian tadi Bu. Dari pengertian kan setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis atau seksual. Kemudian jenisnya nih Bu, jenisnya dari pengertian itu udah nampak tuh Bu. Jenisnya ada 3. Yang pertama, jenis kekerasan atau perlakuan yang salah. Ada 3 Bu, dari pengertian udah nampak. Mukul Bu. Ya, itu memukul, itu contoh kekerasan ya Bu ya. Sekarang jenisnya dulu. Mengurangi mental. Mengurangi mental, bagus ya Bu ya. Itu merupakan akibat dari perlakuan yang kita berikan terhadap anak. Jenis-jenis kekerasan atau perlakuan yang salah, ada yang tahu Bu? Belum ya? Oke, kalau belum saya kasih tahu. Jadi jenisnya ini ada 3 ya Bu ya. Ada 3, ada jenis fisik, ada jenis psikis atau seksual. Yang fisik tuh tahu nggak Bu? Tubuh. Nah, jadi tubuh ya Bu Siska. Jadi dari fisik itu nampak berbekas terhadap anak. Ya, dari di tubuh anak. Kemudian psikis mengakibatkan apa terhadap anak Bu? Trauma. Ya, trauma berarti di batinnya ya Bu ya, ada yang dirasakannya terhadap anak dan itu menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Begitu juga dengan seksual ya Bu ya. Setelah jenis atau perlakuan yang salah, kita
Masuk contoh kekerasan nih Bu. Tadi ada 3 jenis, ada fisik, ada psikis atau seksual. Yang fisik tadi kan berdampak kepada tubuh anak, nampak sama kita ya Bu ya. Kira-kira contoh dari fisik ini tahu nggak Bu? Iya, mencubit Bu. Kemudian apa lagi? Melibas. Memukul, melibas. Wah, melibas ya Bu ya. Apa lagi Bu? Membanding-bandingkan anak. Coba membanding-bandingkan anak masuk fisik enggak Bu? Nampak enggak kekerasan di tubuh anak? Jadi masuk apa dia Bu? Fisikis ya Bu. Bagus ya Bu ya. Apa lagi Bu? Mendorong anak. Mendorong anak. Apa lagi Bu? Apa lagi Bu? Tadi memukul, mencubit, menampar, menendang. Apa Bu? Menjambak ayah. Pokoknya fisik itu kekerasan yang kita lakukan terhadap anak. Pokoknya nampak di tubuh anak. Ya Bu ya. Kalau fisikis, apa Bu contohnya? Fisikis. Trauma. Ya trauma pokoknya. anak tadi Bu. Ya kan? Ya, membanding-bandingkan anak. Kita tidak boleh ya Bu ya membandingkan. Misalnya anak itu dilahirkan antara anak nomor 1 dengan nomor 2 itu pasti berbeda karakternya Bu. Jadi di situ kita tidak boleh membanding-bandingkan. Kalau kita bandingkan nanti pasti ada trauma di hatinya. Nah, itu masalah kalau kita tidak boleh membanding-bandingkan. Apalagi Bu? Apalagi Bu? Apa Bu? Menghina. Tadi Bu Siska apa Bu? Mencaci maki, membenci anak, mencaci maki. Apa lagi Bu? Memarahinya Bu. Iya, memarahinya. Kan saya rasakan materi kita ini kan tidak jauh dari apa yang telah kita lakukan dari kehidupan kita sendiri. Kemudian yang terakhir Bu, seksual. Seksual, contohnya Bu. Seksual itu bagian yang tidak boleh di apa ya Bu ya? Nah, apa perlakuan yang kita lakukan Bu? Ya mandi, jangan dilihat anak. Apa lagi Bu? Tak boleh colek pantat ya Bu Win ya. Apa lagi? Tak boleh colek pantat Bu. Apa lagi? Meremas-remas payudara itu tidak boleh ya Bu ya. Kalau pokoknya yang dilakukan itu membuat trauma bagi anak. Apa lagi Bu? Apa Bu? Perkosaan. Memperkosa, ya ini diperkosa atau disodomi, nggak boleh ya Bu ya. Apa lagi? Ya, mungkin seksual itu tidak boleh, pantat dicolek, alat kelamin diraba-raba, kemudian payudara diremas-remas, dipaksa melakukan oral seks, pokoknya yang tidak apa lah Bu, diperkosa atau dijual ke tempat pelancuran itu sama sekali tidak boleh dilakukan terhadap anak, karena kekerasan yang dilakukan terhadap fisik, psikis ataupun seksual akan berakibat berdampak yang tidak bagus terhadap anak. Ya Bu ya. Coba dari sini ada enggak yang mau ditanyakan Bu? Boleh 1 atau 2 pertanyaan? Ada Bu? Ada pertanyaan Bu? Bu, Ya. saya mau nanya Bu. Ya. Misalnya gini Bu, kita nyuruh anak kita belajar, tapi sebenarnya itu untuk kebaikan dia Bu. Tapi kita ngomongnya memang agak keras biar anak tuh ngerti Bu. Itu termasuk dalam kekerasan nggak Bu? Ya, terima kasih Bu Siska atas pertanyaannya ya. Kita ada bagus nih Bu mengajak anak-anak kita untuk belajar, tetapi kita agak keras menyampaikan terhadap anak. Itu merupakan perlakuan yang keras nggak Bu? Kalau menurut saya, ya. Karena dengan menghardik anak saja itu sudah melakukan kekerasan terhadap psikis anak. Jadi membuat trauma terhadap diri anak ya Bu ya. Mungkin itu Bu Siska bisa dipahami Bu? Ya Bu, cuman kadang anak ini nggak mau ngerti Bu kalau nggak kalau nggak dipaksa. Ya, jadi di situ kesabaran kita dituntut ya Bu ya.
Ya Bu ya, nah mungkin waktu juga lah yang memisahkan kita ya Bu ya. Terima kasih atas kehadirannya, mendengarkan materi kita hari ini, sharing pengalaman masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Akhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.